Ada suatu masa ketika bumi tidak lagi bernafas dengan damai. Langit masih membentang biru, matahari tetap terbit setiap pagi, dan malam masih dihiasi bintang-bintang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang retak, bukan pada tanah atau langit, melainkan pada hati manusia. Manusia memenuhi bumi, tetapi bukan dengan kebenaran. Mereka memenuhi kota-kota dengan teriakan, bukan nyanyian. Mereka memenuhi ladang dengan darah, bukan syukur. Dan setiap hari, dari terbit fajar hingga matahari terbenam, kejahatan tidak lagi tersembunyi. Ia berjalan terbuka di jalan-jalan, duduk di pintu rumah, dan berdiam di hati manusia. Kitab suci mencatatnya dengan kalimat yang singkat tetapi berat. Hati manusia membuahkan kejahatan terus-menerus. Bukan sesekali, bukan karena tersandung, tetapi terus-menerus. Anak belajar berbohong dari ayahnya, istri belajar menipu dari suaminya, pemimpin belajar menindas dari penguasa sebelumnya. Kekerasan menjadi bahasa sehari-hari, ketamakan menjadi hukum yang tidak tertulis, dan siapa yang lemah diinjak tanpa rasa bersalah. Di pasar-pasar, timbangan dipalsukan. Di pengadilan, kebenaran dijual kepada yang paling banyak memberi. Di rumah-rumah, anak-anak tumbuh dengan hati yang keras, melihat dunia sebagai tempat untuk menaklukkan, bukan untuk mengasihi. Tidak ada rasa takut akan Tuhan, tidak ada keinginan untuk hidup benar. Yang ada hanyalah ambisi, nafsu, dan kekuasaan. Bumi penuh kekerasan, bukan hanya karena tangan manusia memukul dan membunuh, tetapi karena hati mereka telah mati. Ketika hati mati, kekerasan menjadi hal yang wajar. Ketika nurani dibungkam, dosa tidak lagi terasa berat. Dan dari surga, Tuhan melihat semuanya. Ia melihat kota-kota yang dibangun bukan untuk kemuliaannya, melainkan untuk meninggikan nama manusia. Ia melihat generasi yang tidak lagi bertanya, "Apa kehendakmu?" tetapi berkata, "Apa yang menguntungkan aku?" Ia melihat bumi yang ia ciptakan baik, kini rusak oleh tangan ciptaannya sendiri. Dan Alkitab berkata, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Bukan karena Tuhan salah mencipta, tetapi karena manusia memilih jalan yang salah. Duka cita itu bukan seperti emosi manusia yang berubah-ubah. Itu adalah kesedihan yang dalam, kesedihan pencipta yang melihat ciptaannya hancur oleh pilihannya sendiri. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya berjalan menuju jurang dan menolak setiap peringatan. Namun di tengah dunia yang rusak itu, ada satu kalimat yang menjadi titik terang di antara kegelapan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, bukan karena kejahatan berkurang, melainkan karena di tengah generasi yang bengkok, ada satu manusia yang memilih berjalan berbeda. Namanya Nuh. Ia bukan raja, bukan panglima perang, bukan pemimpin besar yang dielu-elukan banyak orang. Ia hanyalah seorang pria yang hidup bersama keluarganya, bekerja, membangun, dan menjalani hari-hari seperti manusia lainnya. Namun ada sesuatu yang membedakan Nuh dari generasinya. Ia berjalan bersama Tuhan. Ketika orang lain berjalan mengikuti hawa nafsu, Nuh berjalan dalam ketaatan. Ketika orang lain mengejar kekerasan, Nuh memilih keadilan. Ketika orang lain menertawakan kesucian, Nuh menjaganya dengan setia. Ia hidup benar bukan karena dunia mendukungnya, tetapi justru karena dunia menentangnya. Bayangkan bagaimana rasanya hidup sebagai orang benar di dunia yang jahat. Setiap pilihan terasa berat, setiap ketaatan terasa sunyi,
Setiap langkah benar terasa seperti melawan arus sungai yang deras. Ketika tetangga-tetangganya tertawa dan berpesta, Nuh memilih pulang lebih awal. Ketika orang-orang merayakan kekerasan dan keangkuhan, Nuh mengajarkan anak-anaknya tentang takut akan Tuhan. Ketika dunia berkata, semua orang melakukannya, Nuh berkata, "Aku tidak." Ia bukan tanpa godaan, ia bukan tanpa tekanan, namun ia memilih taat. Hari demi hari, dunia semakin gelap. Dan hari demi hari, ketaatan Nuh semakin terlihat aneh. Orang-orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Nuh tidak seperti kita? Mengapa ia begitu berbeda? Mengapa ia masih berbicara tentang Tuhan, keadilan, dan kebenaran? Sebagian mengejek, sebagian mengabaikan, sebagian merasa terganggu karena hidup benar selalu menjadi cermin yang menyakitkan bagi hati yang jahat. Namun, Nuh tidak membela dirinya. Ia tidak berteriak. Ia tidak memberontak. Ia tetap berjalan setia. Dan di saat dunia mencapai puncak kerusakannya, Tuhan mengambil keputusan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Keputusan yang mengguncang langit dan bumi. Tuhan memutuskan untuk menghapuskan kehidupan dari muka bumi. Bukan karena ia kejam, tetapi karena kejahatan telah mencapai batasnya. Bukan karena ia tidak sabar, tetapi karena kejahatan telah menutup pintu pertobatan. Penghakiman bukanlah reaksi emosional. Penghakiman adalah keadilan yang tidak bisa lagi ditunda. Namun bahkan di dalam penghakiman, Tuhan tidak melupakan kasih karunia. Di tengah dunia yang akan dihakimi, Tuhan menyisakan iman. Di tengah bumi yang akan dibersihkan oleh air, Tuhan menyiapkan keselamatan. Dan keselamatan itu bukan berupa tembok besar, bukan senjata, bukan pasukan. Keselamatan itu bernama Nuh, seorang manusia yang taat ketika tidak ada yang melihat. Seorang ayah yang setia ketika dunia menertawakan. Seorang hamba yang berjalan bersama Tuhan ketika generasi lain berjalan menjauh. Dunia belum tahu apa yang akan terjadi. Langit masih cerah, hujan belum pernah turun. Namun di balik keheningan itu, sejarah sedang bersiap untuk berubah. Dan di tengah dunia yang rusak, Tuhan akan memanggil satu orang untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi akan menyelamatkan kehidupan. Dan kisah itu baru saja dimulai. Tidak ada tanda di langit, tidak ada gemuruh dari bumi, tidak ada suara badai atau awan gelap yang menggantung rendah. Hari itu tampak seperti hari-hari sebelumnya. Nuh bangun pagi, menghirup udara yang masih segar, memandang tanah yang masih kering, dan mendengar suara kehidupan yang berjalan seperti biasa. Dunia tetap berdosa, tetapi belum tahu bahwa waktunya hampir habis. Namun pagi itu berbeda bagi Nuh. Bukan karena apa yang ia lihat, melainkan karena apa yang ia dengar. Tuhan berbicara kepadanya, bukan dalam keramaian, bukan melalui sorak-sorai manusia, tetapi dalam keheningan yang hanya bisa didengar oleh hati yang terbiasa mendengarkan. Nuh, suara itu tidak keras, tetapi berwibawa, tidak memaksa, tetapi tak terbantahkan. Nuh berhenti dari pekerjaannya. Ia menundukkan kepala. Ia tahu suara itu. Ia telah mengenalnya bertahun-tahun. Suara yang menuntunnya berjalan benar ketika dunia memilih jalan lain. Lalu Tuhan menyatakan apa yang belum pernah terlintas dalam pikiran manusia.
Aku telah melihat akhir dari segala yang hidup. Bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sesungguhnya aku akan memusnahkan mereka bersama bumi." Kata-kata itu jatuh seperti beban berat di dada Nuh. Bumi dimusnahkan, segala yang hidup dihapuskan. Nuh tahu dunia jahat. Ia tahu manusia rusak. Ia tahu kejahatan merajalela. Namun mendengar bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh bumi adalah sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Ini bukan sekadar penghukuman atas satu kota atau satu bangsa. Ini adalah keputusan kosmik, keputusan yang akan mengubah sejarah selama-lamanya. Namun Tuhan belum selesai berbicara. "Buatlah bagimu sebuah bahtera." Bahtera, sebuah kata yang asing, sebuah konsep yang tidak dikenal. Tuhan mulai memberikan rincian yang sangat spesifik. Panjangnya, lebarnya, tingginya, jumlah tingkatnya, jenis kayu yang harus dipakai, cara melapisinya dengan ter, letak pintu, bentuk jendela. Semua dijelaskan dengan ketelitian yang mengherankan. Bukan gambaran samar, bukan perintah umum, tetapi instruksi detail, seolah-olah Tuhan sedang menggambar masa depan dengan kata-kata. Dan lalu, alasan dibalik semuanya itu dinyatakan. "Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup." Air bah bukan hujan biasa, bukan banjir kecil, tetapi air yang akan menutupi bumi. Masalahnya satu, belum pernah ada hujan seperti itu. Tanah belum pernah melihat air jatuh dari langit dengan kekuatan mematikan. Laut belum pernah meluap menelan daratan. Dunia belum memiliki referensi untuk apa yang Tuhan katakan. Dan disitulah iman Nuh diuji. Ia tidak bisa bertanya kepada orang lain. Ia tidak bisa membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Ia tidak bisa mencari bukti. Yang ia miliki hanyalah firman. Dan firman itu menuntut sesuatu yang tidak masuk akal di mata manusia. Membangun bahtera raksasa di tengah daratan kering, di dunia yang belum mengenal hujan. Tidak ada dialog panjang dalam kisah ini. Tidak ada catatan Nuh berdebat atau menawar. Tidak ada negosiasi. Alkitab hanya berkata dengan sederhana, tetapi menggetarkan. Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Itulah iman sejati. Iman yang tidak menunggu penjelasan lengkap, iman yang tidak menuntut bukti terlebih dahulu, iman yang taat sebelum melihat. Namun, jangan salah, ketaatan itu tidak mudah. Malam itu, ketika semua terlelap, Nuh duduk sendiri. Ia memandang langit yang penuh bintang. Dunia tampak begitu stabil, begitu tenang, begitu tidak mengancam. Air bah, gumamnya pelan. Bagaimana menjelaskan ini kepada keluarganya? Bagaimana memulai sesuatu yang akan membuatnya tampak gila di mata dunia? Namun Nuh tahu satu hal. Ketaatan tidak selalu logis, tetapi selalu benar. Ia memanggil istrinya. Ia memanggil anak-anaknya. Dengan suara tenang, ia menceritakan apa yang Tuhan katakan. Tidak berlebihan, tidak dramatis, hanya jujur dan penuh keyakinan. Tuhan akan menghakimi bumi. Tuhan memerintahkan membangun bahtera. Tuhan menjanjikan keselamatan di dalamnya. Tidak ada tawa, tidak ada teriakan, hanya keheningan panjang. Anak-anaknya saling pandang. Istrinya menatap Nuh lama, seolah mencari keraguan di matanya. Tetapi yang ia lihat bukan kebingungan, melainkan keteguhan. Dan itu cukup. Ketaatan Nuh menular
Imannya menjadi jangkar bagi keluarganya. Maka mereka pun mulai. Tidak dengan pesta, tidak dengan pengumuman besar, tetapi dengan langkah kecil pertama. Mencari kayu, menyiapkan alat, mengukur tanah. Setiap pukulan kapak adalah pernyataan iman. Setiap balok yang disusun adalah kesaksian ketaatan. Hari demi hari, rangka bahtera mulai terlihat. Dan bersamaan dengan itu, mata dunia mulai memperhatikan. Untuk apa itu? Sedang membangun apa Nuh? Mengapa begitu besar? Pertanyaan-pertanyaan itu akan segera berubah menjadi ejekan. Namun Nuh belum sampai di sana. Saat ini, ia hanya seorang manusia yang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang akan dihakimi dan dunia baru yang Tuhan janjikan. Ia tidak tahu kapan hujan akan datang. Ia tidak tahu berapa lama harus membangun. Ia tidak tahu seberapa berat cemoohan yang akan ia terima. Ia hanya tahu satu hal, Tuhan telah berbicara. Dan bagi Nuh, itu sudah cukup. Karena iman sejati tidak bertanya, apakah ini masuk akal? Melainkan, apakah ini perintah Tuhan? Dan dengan itu, bahtera mulai dibangun. Bukan hanya dari kayu dan ter, tetapi dari ketaatan yang sunyi dan iman yang tidak goyah. Dunia masih tertawa, langit masih cerah, hujan masih belum turun. Namun waktu terus berjalan, dan bahtera itu perlahan tapi pasti berdiri sebagai tanda bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Waktu berjalan, dan bahtera itu terus bertumbuh. Awalnya hanya rangka kayu yang aneh di tengah tanah kering. Tetapi bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan bentuknya semakin jelas. Dindingnya meninggi, balok-baloknya tersusun rapi. Ter hitam melapisi celah-celah kayu, membuatnya tampak kokoh dan asing sekaligus. Dan semakin bahtera itu terlihat, semakin keras pula suara dunia. Orang-orang berhenti sejenak ketika melewatinya. Mereka menunjuk, mereka berbisik, mereka tertawa kecil, lalu tertawa lebih keras. Bahtera itu terlalu besar untuk diabaikan, terlalu aneh untuk dimengerti. Untuk apa kapal di darat? Apakah Nuh ingin berlayar di pasir? Atau ia sedang bermimpi menjadi dewa? Tawa itu terdengar ringan, tetapi penuh penghinaan. Bagi dunia, bahtera adalah bahan hiburan, sebuah monumen kebodohan yang berdiri tegak di tengah generasi yang merasa paling benar. Namun, Nuh tetap bekerja. Setiap pagi ketika matahari terbit, ia mengambil alatnya. Tangannya kasar oleh kayu dan ter, punggungnya pegal, nafasnya sering tersengal. Namun langkahnya tidak pernah berhenti. Ia memaku balok demi balok. Ia mengangkat kayu demi kayu. Ia membangun tanpa tepuk tangan, tanpa dukungan, tanpa jaminan apapun selain firman yang ia pegang di dalam hati. Hari demi hari, cemoohan menjadi bagian dari rutinitas. Anak-anak kecil menirukan caranya berjalan, menertawakan tubuhnya yang lelah. Orang-orang muda melewatinya sambil berteriak, "Kapan hujannya datang, Nuh?" Orang-orang tua menggelengkan kepala, merasa kasihan sekaligus meremehkan. "Kasihan," kata mereka, "terlalu fanatik, terlalu serius dengan Tuhan yang tidak kelihatan." Ada hari-hari ketika ejekan itu terasa seperti palu yang lebih berat daripada yang ia genggam. Ada malam-malam ketika sunyi menjadi ruang pergumulan yang dalam. Namun setiap kali keraguan mendekat, Nuh kembali mengingat satu hal. Tuhan telah berbicara. Dan firman itu lebih nyata baginya daripada suara ribuan manusia.
Ia tahu bahwa ketaatan sejati jarang dipahami oleh mayoritas. Ia tahu bahwa iman yang murni seringkali tampak gila di mata dunia. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah suara. Keluarganya berdiri bersamanya. Istrinya membantu menyiapkan makanan, membersihkan alat, dan menopang semangat ketika tubuh Nuh hampir menyerah. Anak-anaknya belajar bekerja, bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan iman. Mereka tumbuh di bawah bayang-bayang bahtera, ditempa oleh kesabaran dan ketekunan. Mereka juga mendengar ejekan, mereka juga merasakan tekanan. Namun mereka memilih percaya kepada ayah mereka, karena ayah mereka percaya kepada Tuhan. Tahun-tahun berlalu, bahtera kini menjulang, menjadi pemandangan yang tidak bisa dihindari. Orang-orang dari jauh datang hanya untuk melihat kegilaan itu. Mereka berjalan mengelilinginya, menertawakan ukurannya, mengejek desainnya, dan mengolok-olok maksudnya. Jika air datang, kata mereka sinis, kita akan berenang, kita akan lari ke tempat tinggi, kita tidak membutuhkan kotak kayu raksasa. Mereka tidak tahu bahwa kesombongan adalah pintu yang selalu terbuka menuju kehancuran. Nuh tidak memaksa siapapun percaya. Ia tidak mengikat orang dengan kata-kata. Ia hanya terus membangun. Dan dalam diam itu, bahtera menjadi khotbah yang hidup. Setiap balok berkata, Tuhan akan bertindak. Setiap lapisan ter bersaksi, ada keselamatan yang disiapkan. Setiap hari pembangunan adalah undangan yang tidak diucapkan. Tetapi dunia menutup telinga. Hati mereka sudah terlalu keras untuk mendengar. Tawa mereka terlalu nyaring untuk merasakan gentar. Mereka lebih percaya pada stabilitas palsu dunia daripada firman Tuhan yang kekal. Ada saat-saat ketika Nuh berhenti sejenak, memandang sekeliling. Ia melihat kehidupan berjalan seperti biasa. Pernikahan dirayakan, pesta diadakan, transaksi dilakukan. Dunia tampak normal, dan justru itulah yang paling menakutkan. Karena kehancuran sering datang bukan ketika manusia merasa takut, tetapi ketika mereka merasa aman. Bahtera akhirnya hampir selesai. Pintu besar terpasang, tingkat-tingkatnya lengkap. Setiap ruang disiapkan sesuai dengan petunjuk yang diterima Nuh bertahun-tahun sebelumnya. Tidak ada bagian yang dikerjakan dengan asal-asalan. Semua sesuai firman. Dan kini, bahtera itu berdiri utuh, bukan hanya sebagai struktur fisik, tetapi sebagai saksi zaman. Sebuah tanda bahwa Tuhan telah memberi peringatan dan manusia telah memilih untuk mengabaikannya. Cemoohan belum berhenti, namun waktu hampir habis. Langit masih cerah, hujan masih belum turun. Namun di balik ketenangan itu, keputusan ilahi sudah ditetapkan. Dan tanpa disadari dunia, bahtera yang mereka ejek akan segera menjadi satu-satunya tempat perlindungan. Iman Nuh yang sunyi telah membentuk sebuah jalan keselamatan. Namun tidak semua orang mau melangkah masuk ke dalamnya. Karena seringkali, yang paling sulit bukanlah membangun bahtera, melainkan mengakui bahwa kita membutuhkannya. Hari itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada gemuruh di langit. Tidak ada getaran di tanah. Tidak ada perubahan cuaca yang membuat orang menoleh dengan waspada. Namun bagi Nuh,
Hari itu berbeda. Ia merasakannya sejak fajar. Ada keheningan yang lebih berat dari biasanya. Udara pagi terasa diam, seolah menahan napas. Burung-burung tetap berkicau. Angin tetap berembus pelan. Tetapi di balik semua itu, ada kesadaran yang dalam. Waktu hampir genap. Lalu firman Tuhan datang kembali. Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seluruh keluargamu. Bukan lagi perintah untuk membangun. Bukan lagi instruksi untuk menunggu. Melainkan panggilan untuk melangkah masuk. Saat yang dinanti dan ditakuti telah tiba. Nuh memanggil keluarganya. Tidak ada kepanikan, tidak ada kebingungan. Mereka telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Namun kini, ketika saatnya benar-benar datang, hati mereka bergetar. Di kejauhan, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Hewan-hewan datang. Bukan karena dipaksa, bukan karena digiring, tetapi datang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. 2 demi 2, jantan dan betina, dari segala jenis. Langkah kaki mereka terdengar di tanah. Sayap-sayap mengepak rendah. Binatang liar dan jinak bergerak dalam satu irama yang aneh namun tertib. Tidak ada kekacauan, tidak ada perkelahian. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menuntun mereka. Orang-orang melihatnya. Mereka berhenti dari aktivitas mereka. Mereka saling pandang. Beberapa mengernyit, merasa ada sesuatu yang ganjil. Pernahkah kau melihat hal seperti ini? Binatang-binatang itu, mengapa mereka menuju ke sana? Mengapa mereka masuk ke bahtera? Namun rasa ingin tahu itu tidak berubah menjadi pertobatan. Hati mereka sudah terlalu lama tertutup. Mereka memilih menonton sebagai tontonan aneh, bukan sebagai peringatan terakhir. Nuh berdiri di dekat pintu bahtera. Pintu itu besar, berat, terbuat dari kayu yang sama yang selama bertahun-tahun ia paku dengan tangannya sendiri. Pintu itu telah lama terpasang, tetapi belum pernah digunakan. Kini, pintu itu terbuka. Dan selama pintu itu terbuka, kesempatan masih ada. Setiap langkah hewan yang masuk adalah undangan diam-diam bagi manusia. Setiap ruang kosong di dalam bahtera adalah seruan tanpa kata. Masih ada waktu. Namun, dunia tetap acuh. Sebagian menertawakan, sebagian mengabaikan, sebagian merasa tidak perlu. Jika benar Tuhan akan menghakimi, kata mereka, mengapa hari ini tampak sama seperti kemarin? Mereka tidak tahu bahwa penghakiman sering datang bukan dengan tanda-tanda spektakuler, melainkan dengan keheningan yang menipu. Satu persatu, keluarga Nuh masuk ke dalam bahtera. Anak-anaknya melangkah dengan hati berdebar. Istrinya menoleh sejenak ke belakang, memandang dunia yang telah mereka tinggalkan. Dunia yang membesarkan mereka, tetapi juga dunia yang menolak Tuhan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada perpisahan dramatis, hanya langkah-langkah iman yang sunyi. Dan lalu, ketika semuanya telah masuk, ketika setiap hewan berada di tempatnya, ketika tidak ada lagi yang perlu ditunggu, sesuatu terjadi. Pintu bahtera tertutup. Bukan oleh tangan Nuh, bukan oleh usaha manusia, Tuhan sendiri yang menutupnya. Itulah momen yang paling sunyi dan paling mengerikan.
Tidak ada suara guntur, tidak ada teriakan, tidak ada hujan. Hanya bunyi kayu bertemu kayu dan keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Di luar, dunia masih berjalan. Orang-orang masih tertawa, anak-anak masih bermain. Tidak ada yang menyadari bahwa pintu keselamatan telah tertutup di hadapan mereka. Kesempatan telah berlalu. Di dalam bahtera, suasana hening. Nuh dan keluarganya saling pandang. Mereka tahu apa arti momen itu. Bukan kemenangan, bukan kelegaan, melainkan kesedihan yang dalam. Karena diselamatkan bukan berarti bersukacita atas kebinasaan orang lain. Justru sebaliknya, keselamatan sejati selalu dibungkus dengan air mata bagi mereka yang menolak. Hari itu berakhir seperti hari-hari lainnya. Malam turun perlahan. Bintang-bintang tetap bersinar. Dunia tertidur dalam rasa aman yang palsu. Dan di balik pintu yang tertutup rapat, sebuah bahtera penuh kehidupan menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu berjalan. 1 hari, 2 hari, 7 hari. Masih tidak ada hujan. Bagi mereka yang di luar, ini menjadi bahan tertawaan baru. Lihat, kata mereka, tidak ada apa-apa. Bahtera itu kosong dari makna. Namun mereka tidak tahu bahwa kesabaran Tuhan bukanlah pembatalan penghakiman. Ia memberi waktu. Ia memberi kesempatan, tetapi ia tidak mengubah keputusannya. Dan ketika hari ke-7 berlalu, langit yang selama ini cerah mulai berubah. Awan berkumpul, angin bertiup lebih kencang, udara terasa berat. Di dalam bahtera, Nuh berdiri dalam keheningan. Ia tahu waktunya telah tiba. Pintu telah tertutup. Kesempatan telah berakhir, dan apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi undangan, melainkan penghakiman. Dunia belum menyadarinya, tetapi sebentar lagi bumi akan mendengar suara yang tidak bisa diabaikan. Suara air yang turun, suara bumi yang terbuka, suara keadilan yang akhirnya dijalankan. Dan ketika suara itu datang, tidak akan ada lagi pintu yang terbuka. Pada mulanya, hanya 1 tetes. Ia jatuh perlahan, hampir tidak terdengar, menimpa tanah yang selama berabad-abad hanya mengenal debu. 1 tetes lagi, lalu 1 lagi. Orang-orang mengangkat kepala, sebagian tersenyum sinis. Hujan, kata mereka ringan. Akhirnya hujan. Mereka tidak tahu bahwa itu bukan hujan biasa. Langit yang selama ini menahan air, kini terbuka. Awan-awan gelap bertumpuk, saling menekan, seolah tidak lagi sanggup menahan beban yang dikandungnya. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan kemudian, hujan turun. Bukan gerimis, bukan hujan yang menenangkan. Hujan itu jatuh seperti tirai yang disobek dari langit. Air mencurah tanpa henti, memukul tanah dengan kekuatan yang menggetarkan. Sungai-sungai meluap, tanah mulai menyerap, lalu menyerah. Namun itu belum semuanya. Dari bawah bumi, mata air Samudra Raya terbelah. Tanah retak. Air memancar dari kedalaman yang tidak terlihat, menyembur ke permukaan dengan kekuatan yang menakutkan. Langit dan bumi seolah bekerja bersama, bukan untuk memberi kehidupan, melainkan untuk mengambilnya kembali. Kepanikan mulai menyebar. Orang-orang berlari keluar dari rumah mereka.
Mereka menatap langit dengan mata membelalak. Jalan-jalan yang dulu ramai, kini berubah menjadi aliran air yang deras. Teriakan mulai terdengar, teriakan kebingungan, teriakan ketakutan. Airnya naik. Apa yang terjadi? Ini bukan hujan biasa. Mereka berlari ke tempat yang lebih tinggi. Mereka memanjat bukit, mendaki bangunan, mencari perlindungan seadanya. Namun air terus naik, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Di kejauhan, bahtera itu terlihat. Kini, tidak lagi menjadi bahan ejekan, melainkan simbol yang menyesakkan dada. Kayunya gelap oleh hujan, berdiri kokoh di tengah kekacauan yang mulai menelan segalanya. Sebagian orang berlari ke arahnya. Namun, pintu itu tertutup. Mereka mengetuk. Mereka berteriak. Mereka memanggil nama Nuh. Tetapi pintu itu tidak terbuka. Bukan karena Nuh tidak mendengar, melainkan karena keputusan telah diambil. Di dalam bahtera, suasana sunyi namun penuh getaran. Hujan menghantam dinding kayu dengan suara yang memekakkan. Air mulai mengangkat bahtera dari tanah. Perlahan, sangat perlahan, bahtera itu terlepas dari bumi yang selama ini menopangnya. Nuh memegang tiang penyangga. Ia merasakan getaran di bawah kakinya. Bahtera itu bergerak. Ia tidak bersorak. Ia tidak bersukacita. Air mata mengalir di wajahnya. Karena setiap sentakan air di luar adalah akhir dari kehidupan yang pernah ia lihat, pernah ia kenal, pernah ia doakan. Air terus naik. Rumah-rumah tenggelam, pohon-pohon tumbang, bukit-bukit kecil menghilang di bawah permukaan air yang keruh. Segala yang bernafas di luar bahtera berjuang, lalu menyerah. Tidak ada kekuatan manusia yang cukup besar. Tidak ada kecerdikan yang mampu menyelamatkan. Tidak ada tempat tinggi yang cukup tinggi. Penghakiman itu menyeluruh. Hari demi hari, hujan tidak berhenti. 40 hari dan 40 malam, air terus mencurah. Bahtera terombang-ambing di atas permukaan yang kini menutupi seluruh bumi. Gunung-gunung tertinggi pun tidak lagi terlihat. Dunia yang dulu dikenal telah lenyap. Di dalam bahtera, kehidupan bertahan. Suara binatang terdengar. Nafas mereka menjadi bukti bahwa keselamatan bukanlah hasil kebetulan, melainkan ketaatan. Setiap makhluk hidup di dalamnya adalah saksi bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Nuh berjalan perlahan di dalam bahtera. Ia memeriksa setiap sudut, memastikan semua aman. Tangannya gemetar, bukan karena takut akan tenggelam, tetapi karena beratnya kenyataan. Dunia lama telah berakhir, dan di atas air yang tak bertepi, bahtera itu menjadi satu-satunya titik kehidupan. Sebuah pulau iman yang mengapung di atas penghakiman. Air bah bukan sekadar bencana alam. Ia adalah pernyataan ilahi bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan selamanya, bahwa kesabaran Tuhan bukanlah persetujuan, bahwa penghakiman datang pada waktu yang tidak bisa diprediksi, tetapi pasti. Hari-hari berlalu. Hujan akhirnya berhenti, tetapi air tetap menutupi bumi. Bahtera terus mengapung tanpa arah yang jelas. Tidak ada daratan, tidak ada tanda kehidupan di luar. Hanya air dan langit yang kelabu. Nuh duduk dalam keheningan. Ia memandang ke atas, ke arah tempat ia percaya Tuhan bersemayam. Tidak ada suara, tidak ada petunjuk baru. Hanya penantian.
Dan di sanalah iman diuji sekali lagi. Karena iman bukan hanya tentang taat sebelum badai datang, tetapi juga tentang bertahan ketika badai telah berlalu dan jawaban belum terlihat. Air bah telah menghakimi dunia, namun kisah ini belum selesai. Di atas air yang luas, Tuhan masih bekerja. Dan di dalam bahtera yang sederhana itu, sebuah awal baru sedang dipersiapkan, meski belum terlihat. Tidak ada lagi hujan. Langit perlahan kehilangan warna kelabunya, tetapi bumi tetap tidak terlihat. Kemanapun mata memandang dari jendela bahtera, yang ada hanyalah hamparan air tanpa ujung. Air itu tenang di permukaan, tetapi menyimpan ingatan akan kehancuran di bawahnya. Bahtera mengapung, tidak tenggelam, tidak karam, tetapi juga tidak bergerak menuju tujuan yang jelas. Hari-hari berlalu dalam ritme yang nyaris tak berubah. Pagi datang tanpa matahari yang jelas, malam turun tanpa gelap yang benar-benar pekat. Waktu terasa panjang seolah kehilangan maknanya. Inilah ujian yang jarang dibicarakan. Bukan badai, bukan hujan, bukan teriakan, melainkan penantian. Di dalam bahtera, kehidupan berjalan perlahan. Nuh dan keluarganya memberi makan hewan-hewan, membersihkan tempat, memastikan semuanya bertahan. Tugas-tugas itu menjadi jangkar kewarasan di tengah ketidakpastian. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada ruang sunyi yang tidak bisa dihindari. Ruang untuk berpikir, ruang untuk mengingat, ruang untuk bertanya. Nuh sering berdiri sendiri, memandang keluar dari jendela kecil. Tidak ada tanda daratan. Tidak ada burung yang terbang bebas. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada kota. Dunia lama benar-benar telah lenyap. Kadang-kadang pikirannya kembali ke masa lalu. Wajah-wajah yang pernah ia kenal. Suara tawa yang dulu mengejeknya. Orang-orang yang mengabaikan peringatan yang kini terbukti benar. Ia tidak merasa bangga. Ia tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang dalam dan kesadaran akan betapa mahalnya harga ketidaktaatan. Hari-hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Air tetap tinggi. Tidak ada firman baru, tidak ada arahan, tidak ada penjelasan. Tuhan yang sebelumnya berbicara begitu jelas, kini diam. Dan justru disitulah iman diuji paling keras. Karena iman yang sejati tidak hanya percaya ketika Tuhan berbicara, tetapi juga bertahan ketika Tuhan diam. Nuh tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Ia tidak tahu apakah ia akan melihat daratan lagi. Ia tidak tahu seperti apa dunia yang menanti di luar bahtera. Namun ia memilih satu sikap, setia. Setia melakukan apa yang ada di hadapannya. Setia menjaga kehidupan yang dipercayakan kepadanya. Setia menunggu, meski tanpa jadwal. Pada suatu hari, setelah waktu yang panjang dan melelahkan, Nuh melakukan sesuatu yang sederhana namun penuh harapan. Ia membuka jendela bahtera, dan ia melepaskan seekor burung gagak. Burung itu terbang, mengepakkan sayapnya di udara yang masih lembab. Ia terbang menjauh, lalu kembali, lalu terbang lagi, tidak menemukan tempat untuk hinggap. Harapan itu belum terjawab. Nuh menutup jendela. Ia tidak kecewa, tetapi juga tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa waktu Tuhan tidak bisa dipaksa. Beberapa hari kemudian, ia mencoba lagi. Kali ini, ia melepaskan seekor merpati. Merpati itu terbang dengan lembut, berputar-putar di atas air yang luas. Semua mata di dalam bahtera menanti. Detik-detik terasa panjang.
Namun, merpati itu kembali, tidak membawa apa-apa. Masih belum. Hari-hari kembali berlalu. Kesabaran kembali diuji. Dan sekali lagi, setelah waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat, Nuh melepaskan merpati itu untuk kedua kalinya. Kali ini, ketika merpati itu kembali, ada sesuatu di paruhnya. Sehelai daun zaitun, kecil, rapuh, tetapi syarat makna. Daun itu bukan sekedar tumbuhan, ia adalah pesan, sebuah bisikan dari ciptaan bahwa bumi mulai bernafas kembali. Air mata menggenan di mata Nuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada tanda yang nyata. Bukan hanya janji, bukan hanya iman. Harapan kini bisa disentuh. Namun, Nuh tetap menunggu. Ia tidak membuka pintu. Ia tidak terburu keluar. Ia tidak mengambil alih kendali. Karena ia telah belajar bahwa keselamatan bukan hanya soal masuk ke dalam bahtera, tetapi juga soal keluar pada waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, merpati itu dilepaskan sekali lagi. Dan kali ini, ia tidak kembali. Itu cukup. Air terus surut. Puncak-puncak gunung mulai terlihat. Bahtera akhirnya berhenti. Tidak lagi mengapung bebas, tetapi berdiam di suatu tempat yang kokoh. Namun bahkan sekarang, Nuh tidak bergerak tanpa perintah. Ia menunggu. Dan akhirnya, setelah penantian yang panjang, setelah hari-hari sunyi, setelah bulan-bulan tanpa kepastian, firman Tuhan datang kembali. Keluar dari bahtera. Hanya 2 kata, namun berat dengan makna. Itu bukan sekedar perintah fisik. Itu adalah penanda bahwa satu musim telah berakhir dan musim baru akan dimulai. Nuh menghela nafas panjang. Ia telah taat sebelum air bah. Ia telah bertahan selama air bah. Dan kini ia dipanggil untuk melangkah ke dunia yang baru. Dunia yang bersih tetapi juga rapuh. Karena meskipun air telah membersihkan bumi, hati manusia masih akan diuji. Bahtera telah menyelamatkan mereka, namun kehidupan setelahnya akan menuntut iman yang sama besarnya. Dan dengan langkah perlahan, Nuh bersiap meninggalkan bahtera, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kerendahan hati. Karena ia tahu, awal yang baru bukan berarti akhir dari ketaatan. Justru sebaliknya. Tanah itu masih basah. Ketika pintu bahtera terbuka dan cahaya pagi menyelinap masuk, aroma tanah yang baru muncul dari air menyambut langkah pertama mereka. Bumi terasa sunyi, sunyi yang berbeda dari sunyi yang sebelum air bah. Ini bukan sunyi karena dosa, melainkan sunyi karena permulaan. Nuh melangkah keluar perlahan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan, hanya napas panjang dan mata yang menatap dunia yang telah berubah. Di sekelilingnya tidak ada kota, tidak ada jalan, tidak ada suara manusia lain. Dunia yang dulu penuh kini kosong. Namun di balik kehancuran itu ada kesan bersih, seperti halaman yang dihapus untuk ditulis ulang. Satu persatu keluarganya keluar. Hewan-hewan menyusul, menyebar ke tanah yang baru. Langgah-langgah kecil itu menandai babak baru sejarah manusia. Hal pertama yang dilakukan Nuh bukan membangun rumah, bukan menandai wilayah, bukan merencanakan masa depan.
Ia membangun mezbah. Di atas tanah yang masih lembab, ia menyusun batu-batu. Ia mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan untuk meminta perlindungan, bukan untuk memohon janji baru, tetapi sebagai ungkapan syukur. Syukur karena hidup, syukur karena kesetiaan Tuhan, syukur karena keselamatan yang bukan hasil kekuatan manusia, melainkan ketaatan kepada firman. Asap korban naik perlahan ke langit, dan Tuhan berkenan, bukan karena korban itu sempurna, tetapi karena hati yang mempersembahkannya penuh hormat dan syukur. Tuhan melihat ketaatan yang telah teruji, ketaatan sebelum badai, selama badai, dan setelah badai. Lalu Tuhan berbicara, bukan dengan nada murka, bukan dengan peringatan, melainkan dengan janji. Ia memberkati Nuh dan keturunannya. Ia memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Kehidupan dimulai kembali dengan mandat yang sama, tetapi dengan pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Dan Tuhan mengikat perjanjian. Perjanjian yang tidak hanya ditujukan kepada Nuh, tetapi kepada seluruh umat manusia dan segala makhluk hidup. Sebuah janji yang melampaui generasi, melampaui bahasa, melampaui zaman. Aku tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Bukan karena manusia tidak akan berdosa lagi, bukan karena dunia akan selalu setia, melainkan karena Tuhan mengikat dirinya dengan janji. Sebagai tanda perjanjian itu, Tuhan menempatkan sesuatu di langit. Pelangi, lengkung warna yang membentang di antara bumi dan surga. Indah, tenang, mengingatkan. Setiap kali awan berkumpul dan hujan turun, pelangi itu akan berbicara tanpa suara. Bahwa penghakiman bukanlah akhir dari kisah manusia. Bahwa kasih karunia selalu menyertai keadilan, bahwa Tuhan mengingat. Nuh menatap langit. Ia tahu bahwa dunia yang baru ini tidak otomatis menjadi dunia yang sempurna. Dosa masih akan mencari jalan, kejahatan masih akan mengintai. Hati manusia masih harus memilih, taat atau memberontak. Namun kini, manusia hidup dengan sebuah pengingat yang kekal, bahwa Tuhan serius tentang penghakiman, dan Tuhan setia dalam janji. Hari-hari berlalu, tanah mulai ditanami, kehidupan bertunas kembali. Anak-anak Nuh tumbuh, membangun, dan melanjutkan garis keturunan yang akan memenuhi bumi. Dan Nuh hidup bukan sebagai pahlawan yang dielu-elukan, tetapi sebagai saksi ketaatan. Ia tidak meninggalkan istana. Ia tidak mendirikan monumen. Ia tidak menulis namanya di batu. Namun, hidupnya sendiri telah menjadi pesan. Bahwa iman sejati seringkali sunyi. Bahwa ketaatan seringkali diejek. Bahwa keselamatan seringkali datang melalui jalan yang tidak masuk akal. Kisah Nuh mengajarkan bahwa penghakiman Tuhan itu nyata, tetapi tidak pernah datang tanpa peringatan. Bahwa pintu keselamatan pernah terbuka dan tertutup pada waktunya. Bahwa iman tidak diukur dari seberapa banyak orang yang setuju, melainkan dari seberapa setia seseorang kepada firman. Dan kini, kisah itu bergaung melintasi zaman. Ketika dunia kembali dipenuhi kekerasan, ketika kebenaran kembali ditertawakan, ketika iman kembali dianggap kebodohan. Pertanyaannya tetap sama seperti dahulu. Apakah kita akan berjalan bersama Tuhan meski sendirian? Apakah kita akan taat meski tidak dipahami? Apakah kita akan masuk ke dalam keselamatan ketika pintu masih terbuka? Pelangi masih muncul di langit hingga hari ini.
Ia bukan sekedar keindahan alam. Ia adalah saksi janji. Ia adalah pengingat bahwa Tuhan mengingat dan manusia seharusnya juga mengingat bahwa di saat bumi dihakimi, iman disisahkan. Dan melalui iman itulah Tuhan selalu menyediakan awal yang baru.